Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di presentasi kelompok 1. Oke, kenalin, aku Erlin dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Video ini akan menjelaskan mengenai analisis konflik genosida Israel terhadap Palestina dengan pendekatan ABC dan juga pilar konflik. Yang tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Negosiasi dan Resolusi Konflik yang diampu oleh Bapak Bagaskara Sagita Wijaya MA. Dan tentunya aku nggak sendiri, akan ada juga teman-teman yang lain yang membantu menjelaskan konflik genosida ini lebih dalam. Langsung aja kita ke presentasi yang pertama, yaitu sejarah dari konflik ini akan dijelaskan oleh Deki. Baik, kalau kita membahas sebuah konflik, tentunya kita bakal ngebahas juga yang namanya background dari sebuah konflik itu. Kita ngebahas nih latar belakang. Jadi aku mau ngajakin teman-teman sekalian buat kita ngebahas secara singkat latar belakang dari konflik Israel dan Palestina ini. Oke, di sini aku udah nampilin beberapa poin-poin tahun yang emang tahun-tahun ini cukup krusial untuk aku bahas. Yang pertama di tahun 1917 itu ada namanya Deklarasi Balfour, di mana Inggris kayak menjanjikan surat bernama Deklarasi Balfour yang intinya mendukung pembentukan tanah air bagi orang Yahudi, di mana yang mereka janjikan itu di wilayah Palestina. Masalahnya Palestina saat itu udah dihuni oleh masyarakat Arab Palestina. Jadi sejak awal kebijakan Inggris itu menciptakan konflik karena satu wilayah dijanjikan ke kelompok tanpa persetujuan penduduk asli dari daerah Palestina. Yang kedua itu ada poin di 1948, ada yang namanya tragedi Nakba. Jadi Israel mendeklarasikan berdirinya negara, setelah itu terjadi perang dalam negara-negara Arab. Dalam proses tersebut lebih dari 700.000 warga Palestina diusir dan melarikan diri dari rumah mereka secara sukarela gitu ya. Dan rumah-rumah mereka diambil alih, banyak desa-desa hancur dan mereka tuh menjadi pengungsi hingga turun-temurun. Itulah sebabnya kenapa tragedi ini dinamakan tragedi Nakba atau tragedi malapetaka bagi mereka. Lanjut di tahun 1948 sampai 2022, ini cukup lama teman-teman. Jadi itu ada pendudukan dan pemukiman ilegal. Nah, maksudnya di sini gimana? Setelah perang 1948, terutama setelah perang 1967, Israel itu menguasai wilayah Palestina seperti tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Israel kayak membangun pemukiman untuk warganya di tanah Palestina, menguasai area strategis dan membatasi pergerakan warga Palestina. Nah, langkah ini dianggap melanggar hukum internasional tentunya, karena wilayah yang diduduki tidak boleh diambil alih atau dibangun pemukiman baru. Lalu lanjut di tahun 2023, itu adanya serangan 7 Oktober dari agresi Gaza. Jika teman-teman menyaksikan berita-berita di tanggal 7 Oktober tersebut, Hamas melakukan serangan ke Israel, ribuan orang tewas dan luka-luka. Israel tentunya membalas dengan operasi militer besar-besaran ke jalur Gaza. Nah, serangan balasan ini jauh lebih luas, mencakup pengeboman, serangan darat, dan penghancuran infrastruktur. Sejak saat itu, konflik memasuki fase yang lebih brutal dan intensif. Lanjut di tahun berikutnya, di tahun 2023 sampai 2025, ini ada yang namanya krisis kemanusiaan di Gaza. Oke, dampak dari perang sangat berat. 67.000 warga Palestina tewas, 170.000 luka-luka, dan 83% korban adalah warga sipil. Banyak diantaranya merupakan perempuan dan juga anak-anak. Gaza juga mengalami blokade total. Warga hampir tidak punya akses seperti air bersih, listrik, makanan, dan bahan bakar, serta juga obat-obatan dan layanan kesehatan. Nah, organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menyebut tindakan Israel memenuhi unsur pemisahan rasial dan juga genosida atau pemusnahan kelompok tertentu. Sementara itu AS, United States, tetap memberikan dukungan penuh atas dukungan politik dan militer pada Israel, termasuk memveto resolusi gencatan senjata di PBB. Nah, penyelesaian ini tidak hanya bisa dengan perundingan singkat, perlukan analisis lebih dalam tentunya, termasuk melihat faktor sejarah juga yang telah aku jelasin tadi. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan mengenai sejarah dari konflik ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan mengenai teori yang digunakan dalam analisis ini yang akan dipaparkan oleh Agnes. Nah, teman-teman, konflik antara Israel dan Palestina ini tidak bisa dipahami semata-mata sebagai perebutan wilayah saja, tetapi juga mencakup dimensi identitas, kekuasaan, dan juga ketidakadilan yang telah berakar selama beberapa dekade. Di sini kami menggunakan teori transformasi konflik oleh John Paul Lederach, di mana ia menekankan pentingnya perubahan hubungan sosial, struktur kekuasaan, dan juga sistem nilai yang menopang kekuasaan.
Ia menyoroti perlunya membangun infrastruktur perdamaian yang berkelanjutan, yakni proses sosial yang menciptakan perubahan mendasar dalam hubungan antar individu, kelompok, dan lembaga yang sebelumnya terlibat dalam konflik. Ia juga menekankan bahwa transformasi konflik menuntut perubahan dari relasi dominasi menuju hubungan yang saling menghormati dan juga setara. Dalam konteks Israel dan Palestina, hal ini berarti mengubah relasi struktural yang timpang akibat dominasi Israel di bidang politik, ekonomi, dan militer. Praktik pendudukan wilayah, blokade, pembangunan pemukiman ilegal, serta kebijakan diskriminatif terhadap Palestina mencerminkan ketimpangan struktural yang menjadi akar kekerasan. Oleh karena itu, transformasi konflik tidak hanya berfokus pada penyelesaian diplomatik atau kebijakan formal, tetapi juga menuntut rekonsiliasi mendalam yang menyentuh aspek identitas, keadilan, dan juga kemanusiaan. Seperti yang kami kutip dari Desmond Tutu, dia mengatakan bahwa perdamaian sejati tidak mungkin dicapai tanpa pengakuan terhadap ketidakadilan struktural. Dan dia menilai bahwa sistem yang mendiskriminasi atas dasar identitas etnis merupakan bentuk apartheid modern yang menghalangi perdamaian. Dengan demikian, konflik Israel-Palestina bukan hanya isu politik atau keamanan, tetapi juga krisis moral dan juga kemanusiaan yang menuntut perubahan paradigma global. Oke, tadi kita udah dengar mengenai analisis teori yang digunakan dalam konflik ini. Sekarang kita beralih ke analisis ABC konflik yang akan dipaparkan oleh Angel. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke analisis konflik dari perang antara Palestina dan juga Israel. Nah, di sini kami menggunakan segitiga ABC konflik yang dikemukakan oleh John Galtung. Di mana segitiga ini sendiri bisa teman-teman lihat, dia ada terdapat 3 unsur komponen yang apabila 3 komponen ini terpenuhi, maka konflik ini memang sudah konflik yang besar. Nah, 3 komponen itu apa saja? 3 komponen itu ada attitude, behavior, dan juga contradiction. Di mana attitude sendiri merupakan sikap. Di sini kami melihat bahwasannya Israel dan juga Palestina sama-sama menunjukkan sikap di dalam konflik ini, bahkan sikap yang berlawanan. Israel melihat Palestina, khususnya Hamas, sebagai ancaman keamanan, terlebih lagi dari peristiwa serangan pada tanggal 7 Oktober 2023. Israel menganggap bahwa mereka membela diri dan menjaga kedaulatan negara mereka, makanya mereka menyerang si Palestina ini tadi. Nah, narasi yang digunakan adalah perang melawan terorisme untuk membenarkan operasi militernya. Begitupun sebaliknya dengan Palestina. Palestina menganggap bahwa Israel sebagai penjajah yang menindas dan merebut tanah leluhur mereka, sehingga mereka berupaya untuk membela diri. Hal-hal inilah yang membentuk akhirnya ada kesenjangan di dalam peristiwa ini. Begitu juga dengan respon lembaga-lembaga internasional. Dunia internasional ini terbelah menjadi 2, di mana negara-negara barat, contohnya Amerika Serikat dan juga Uni Eropa, lebih pro kepada Israel, sedangkan negara-negara global South itu pro ke Palestina. Nah, hal ini dari sikap yang mereka hasilkan membuat konflik ini semakin sulit untuk padam. Yang kedua, atau yang berada di tengah adalah behavior atau perilaku dari masing-masing negara yang terlibat di dalam kasus tersebut. Nah, teman-teman, behavior ini kami mengutip bahwasannya Israel melakukan serangan udara baik di darat dan juga di laut. Nah, mereka ini melakukan blokade total terhadap Gaza dan penghancuran infrastruktur baik rumah sakit, sekolah maupun tempat ibadah. Bahkan mereka juga melakukan penindasan kepada korban lebih dari 67.000 orang dan bahkan 30%-nya merupakan anak-anak. Begitu juga dengan Palestina, mereka tetap dengan gencar melancarkan serangan roket ke wilayah Israel sebagai bentuk perlawanan dan sebagai bentuk membela diri. Nah, hal-hal inilah yang menjadikan kawasan tersebut sangat chaos, teman-teman. Bahwasanya mereka saling serang-menyerang dengan alibi saling membela diri. Nah, yang ketiga adanya contradiction, di mana ini merupakan akar masalah. Sebenarnya akar masalah ini juga cukup kompleks, di mana masing-masing negara baik Palestina ataupun Israel memiliki akar masalahnya sendiri. Tapi akar masalah yang paling terlihat adalah adanya ketimpangan kekuasaan dan ekonomi. Israel sendiri kuat secara militer, apalagi mendapat bantuan atau dukungan dari Amerika Serikat dalam hal pemerintahan dan juga militer. Sedangkan Palestina sendiri lemah dan bergantung pada bantuan dari luar negeri, dari negara-negara yang mengirimkan bantuan. Pendudukan dan perluasan pemukiman, Israel ini terus membangun pemukiman baru di wilayah Palestina, melanggar hukum internasional, dan membuat kondisi kemanusiaan itu semakin buruk di Gaza itu sendiri. Nah, teman-teman, dari ketiga poin itu tadi menunjukkan bahwa kompleksitas konflik antara Palestina dan juga Israel ini sendiri, dan dari keterhubungan antara attitude, behavior, dan contradiction ini menunjukkan bahwa apabila kedua negara masih terus mempertahankan sikap yang sama, maka konflik ini tidak akan selesai. Oke, jadi tadi kita udah dengar mengenai analisis ABC konflik. Selanjutnya kita akan mendengarkan mengenai analisis pilar konflik yang akan dipaparkan oleh Nelva. Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau pilar konflik ini bisa diilustrasiin dengan sebuah bangunan? Nah, di sebuah bangunan itu pasti ada atapnya dan juga pilar-pilarnya. Sama halnya dengan alat analisis ini, teman-teman. Yang mana di segitiga itu
sebagai konflik atau atapnya itu ya teman-teman. Terus di pilar-pilarnya itu sebagai sebuah peristiwa atau kejadian yang melatar belakangi kira-kira kenapa sih konflik ini tuh menjadi lama, jadi kayak bertahan lama. Nah, terus juga kita bisa masuk nih teman-teman ke dalam pilar-pilar itu tadi. Nah, di pilar-pilar ini yang pertama itu ada isu permukaan. Jadi teman-teman di isu permukaan itu kita bisa ngelihat nih kalau di secara umumnya Israel ini lebih menekankan pada narasi atas pembelaannya nih, atau mengedepankan narasi pembelaan dirinya dan upaya untuk menghancurkan jaringan Hamas, dan juga Israel itu ingin mendepankan atau mempertahankan negaranya. Oke, di isu permukaan ini kita bisa melihat kalau Israel itu lebih mengedepankan narasi pembelaan dirinya terhadap serangan Hamas nih teman-teman. Sesuai di 7 Oktober 2023 kita bisa melihat bahwa ada 1.200 korban tewas, itu menurut klaim dari Israel ya teman-teman, dan juga 250 warga yang disandra oleh Hamas, itu menurut Israel. Nah, terus kita masuk lagi ke dalam, terus kita masuk ke sisi Palestina teman-teman, yang mana Palestina itu ingin adanya penghentian serangan dan perlindungan warga sipil. Sesuai data PBB, lebih dari 35.000 warga Palestina, lebih dari 35.000 warga di Palestina itu tewas di Gaza, dan 70% itu perempuan dan anak-anak. Nah, itu tadi kita bisa melihat dari opini umum ya teman-teman. Terus kita masuk ke pilar kedua, yaitu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang pertama itu ada keamanan. Jadi di sisi Israel itu mereka itu merasa terancam karena tidak ingin warganya itu dalam sisi ketakutan karena ada serangan Hamas tadi, teman-teman. Dan juga kalau di sisi Palestina mereka itu lebih pengen rasa aman karena adanya bombardir dari Israel dan BKB, dan juga terjadi kekerasan, pelecehan, terus ada genosida yang terjadi, membuat hidup warga Palestina ini menjadi terancam teman-teman. Itu dalam sisi keamanan. Terus di sisi kedua ini ada pengakuan, yang mana di sisi pengakuan ini Israel itu ingin mendominasi teman-teman, yang mana mereka itu mendominasi dalam sisi politik, militer, dan teritorial. Itu dalam pengakuan. Dan juga kalau Palestina mereka itu pernah di PBB sendiri mereka itu diakui oleh 140 negara, namun belum mendapat pengakuan resmi dari atau penuh dalam keadilan karena adanya tekanan dari Amerika Serikat. Kalau di keadilan kita bisa melihat kalau Palestina ini agak susah ya teman-teman, karena hidupnya itu adanya penggusuran di tepi barat, dan juga hak hidupnya itu dikurangi. Bisa dilihat teman-teman, di Gaza itu 60% infrastruktur kesehatannya itu rusak, dan juga 90% air tidak layak minum, dan juga tidak dapat berbuat apa-apa nih warga di Palestina itu sendiri. Terus kita masuk ke struktur sistemik. Jadi kita bisa melihat kalau dari segi ini, segi posisi yang mana negara Israel itu terdapat aliansi atau dukungan superpower dari negara Amerika Serikat, dan itu sangat agak nggak adil ya teman-teman, karena Palestina yang negara kecil dan tidak ada dukungan dengan mengandalkan negaranya sendiri, jadi agak sulit nih untuk melawan kekuatan besar tersebut. Israel itu sendiri juga mendapat dukungan dari Amerika Serikat dengan bantuan 16,3 miliar US dollar, bantuan kayak senjata dan sebagainya ya teman-teman. Terus Israel juga lebih kuat secara militer, ekonomi dibandingkan negara Palestina. Nah, itulah tadi teman-teman, dari ketiga pilar itu kita bisa melihat bahwa memiliki adanya kesinambungan, bahwa pilar konflik ini kita bisa melihat bahwa dari peristiwa-peristiwa tersebut menjadi penopang kenapa konflik ini bisa bertahan lama. Wah teman-teman, menarik sekali bukan? Analisis konflik yang sudah dijelaskan oleh Angel dan juga Nafa. Sekarang kita akan beralih ke resolusi konflik. Yang pertama adalah resolusi jangka pendek yang akan dijelaskan oleh Fitriyanti. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke resolusi konflik jangka pendek yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, gencatan senjata permanen dan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan.
Langkah pertama yang paling urgen adalah menerapkan gencatan senjata yang permanen di seluruh wilayah Gaza dan tepi barat, termasuk daerah seperti Rafah, Khan Younis, Deir al-Balah, Jabalia, dan Gaza City. Daerah-daerah ini telah menjadi sasaran serangan udara dan operasi militer Israel yang paling parah selama 2 tahun terakhir. Selain itu, kita perlu membuka jalur bantuan kemanusiaan internasional melalui perbatasan Rafah dengan Mesir dan Kerem Shalom dengan Israel. Jalur ini harus diawasi oleh PBB dan Palang Merah Internasional atau ICRC untuk memastikan distribusi aman bahan makanan, air bersih, bahan bakar, dan obat-obatan kepada warga sipil. Yang kedua, penyelidikan independen oleh PBB tentang dugaan genosida dan kejahatan perang. Dewan Hak Asasi Manusia PBB harus membentuk komisi penyelidikan internasional yang independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional sesuai dengan Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional. Penyelidikan ini penting untuk memastikan pertanggungjawaban individu dan negara atas kejahatan seperti genosida, pembunuhan massal, dan blokade yang menyebabkan penderitaan sistematis pada warga sipil. Yang ketiga, embargo senjata terhadap Israel oleh negara-negara anggota PBB. Negara-negara anggota PBB harus segera menerapkan embargo senjata total terhadap Israel untuk menghentikan serangan terhadap warga sipil. Embargo ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab untuk melindungi R2P dan Konvensi Jenewa 4 yang melindungi warga sipil selama perang. Dan yang terakhir adalah penghentian dukungan militer dan hak veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat perlu menghentikan dukungan militer langsungnya kepada Israel dan berhenti menggunakan hak vetonya dalam resolusi kemanusiaan PBB yang menyerukan gencatan senjata. Dukungan sepihak seperti ini telah memperkuat ketidakseimbangan global dan melemahkan kepercayaan pada sistem hukum internasional. Oke teman-teman, kalau tadi kita udah dengar resolusi jangka pendek, sekarang kita beralih ke resolusi jangka panjang yang kali ini akan dipaparkan oleh Andara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai resolusi konflik bagian solusi jangka panjang. Di sini ada 8 solusi jangka panjang yang kami berikan. Di antaranya yaitu yang pertama, evaluasi terhadap two-state solution dan alternatif one-state solution di bawah otoritas Palestina. Jadi meskipun two-state solution ini telah lama diusulkan, pendekatan ini terbukti kurang efektif karena timpangnya pengakuan dan implementasi di mana Israel diakui secara penuh oleh komunitas internasional, tetapi Palestina tidak mendapatkan pengakuan dan kedaulatan yang sejati. Oleh karena itu, one-state solution yang menempatkan seluruh wilayah historis dari Sungai Yordan hingga Laut Tengah di bawah otoritas negara Palestina yang berdaulat menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Lalu lanjut ke solusi jangka panjang yang kedua, yaitu reformasi mekanisme PBB, yaitu pelarangan penggunaan veto untuk kasus genosida dan pelanggaran HAM berat. Jadi reformasi terhadap struktur Dewan Keamanan PBB diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan hak veto oleh negara kuat dalam isu kemanusiaan. Nah, dalam konteks konflik Palestina ini, veto berulang kali menghambat gencatan senjata dan penyelidikan independen. Larangan penggunaan veto untuk isu genosida dan kejahatan perang akan memperkuat legitimasi hukum internasional serta menegakkan prinsip kesetaraan antar negara. Lanjut yang ketiga, yaitu penguatan peran masyarakat sipil global. Nah, dengan adanya gerakan internasional seperti Global Summit Flotilla, BDS Movement, serta jaringan solidaritas kemanusiaan lintas negara memiliki peran penting dalam menekan komunitas global agar menghentikan impunitas terhadap Israel. Nah, dukungan masyarakat sipil ini juga sangat berfungsi sebagai bentuk diplomasi rakyat terhadap untuk menghidupkan kembali solidaritas kemanusiaan global. Lanjut yang keempat, yaitu restorasi hak penuh Palestina untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Solusi jangka panjang harus menjamin kedaulatan politik penuh bagi Palestina, termasuk kontrol atas wilayah, sumber daya alam, dan pembatasan tanpa intervensi eksternal. Prinsip ini sejalan dengan self-determination of peoples sebagaimana diatur oleh Piagam PBB pasal 1 ayat 2. Lanjut ke solusi jangka panjang yang kelima, yaitu one state two system, atau dikenal dengan model otonomi seperti Hong Kong, Tiongkok. Jadi alternatif lainnya yaitu penerapan uji coba sistem one state two system selama 10 tahun di mana wilayah Israel dan Palestina berada dalam satu negara berdaulat namun memiliki sistem pemerintah otonom yang berbeda. Nah, model ini bertujuan untuk menyeimbangkan aspirasi politik dan keamanan kedua belah pihak sambil mendorong aktivitas ekonomi, budaya, sosial secara damai. Nah, pada uji coba selama 10 tahun ini,
akan dibuat indikator keberhasilan seperti jumlah korban sipil harus turun drastis, akses air, listrik, dan layanan keamanan membaik. Lanjut yang keenam yaitu rekonstruksi dan rehabilitas Gaza. Gaza perlu direkonstruksi secara menyeluruh melalui kerjasama internasional yang transparan dan berbasis kemanusiaan, tanpa intervensi politik Israel. Lembaga seperti UNRWA, UNDP, dan Red Crescent dapat memimpin upaya pemulihan sosial ekonomi ini, termasuk perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik. Yang ketujuh yaitu transformasi sosial dan pendidikan damai. Upaya jangka panjang juga harus diarahkan pada transformasi sosial dan pendidikan multikultural, yang menanamkan nilai toleransi, hak asasi manusia, dan penghormatan lintas agama. Program ini dapat dilaksanakan melalui reformasi kurikulum nasional Palestina, kerjasama dengan LSM Internasional, dan pengawasan UNESCO untuk memastikan penghapusan narasi kebencian dari media serta pendidikan anak-anak. Kita sampai pada solusi jangka panjang yang terakhir yaitu rekonstruksi ulang resolusi 181 PBB. Menggunakan PBB untuk melakukan rekonstruksi ulang terhadap United Nations Partition Plan for Palestine dengan melibatkan negara-negara yang benar-benar netral, merupakan langkah korektif terhadap ketidakadilan historis yang menjadi akar konflik Israel-Palestina ini. Nah, resolusi 181 ini yang diusulkan oleh United Nations Special Committee on Palestine didominasi oleh negara-negara barat dan menghasilkan pembagian wilayah yang tidak proporsional serta mengabaikan aspirasi mayoritas penduduk asli Palestina. Oleh karena itu, pelibatan negara netral seperti Swiss, Norwegia, Irlandia, Indonesia, dan Afrika Selatan diperlukan untuk memperkuat legitimasi politik dan moral PBB serta mediator global yang adil, sekaligus mengurangi dominasi kepentingan geopolitik Amerika Serikat dan sekutunya. Oke teman-teman, jelas ya apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman yang lain tadi, bahwa konflik genosida terhadap rakyat Palestina bukan sekedar persoalan politik atau perebutan wilayah, melainkan krisis kemanusiaan yang berakar pada ketidakadilan struktural, warisan kolonialisme, dan kegagalan sistem internasional dalam menegakkan prinsip kesetaraan serta hak asasi manusia. Melalui pendekatan ABC dan juga pilar konflik, jelas bahwa akar konflik terletak pada ideologi kolonial dan superioritas rasial, kekerasan militer, serta blokade yang sistematis, dan juga ketimpangan kekuasaan global yang dipertahankan melalui hegemoni politik dan veto Amerika Serikat di PBB. Oleh karena itu, penyelesaian yang berkeadilan menuntut transformasi struktural yang menembus batas diplomasi formal melalui rekonstruksi hubungan sosial politik yang setara, reformasi lembaga internasional, pembatasan hak veto dalam kasus genosida, serta rekonstruksi ulang Resolusi 181 dengan melibatkan negara-negara netral. Hanya dengan pendekatan yang berkeadilan, partisipatif, dan humanis, perdamaian sejati bagi rakyat Palestina, serta stabilitas berkelanjutan di kawasan Timur Tengah dapat terwujud. Oke, terakhir teman-teman, semoga simulasi dan juga pemaparan presentasi resolusi konflik dari topik ini bisa menjadi refleksi bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas dan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan tragedi seperti ini tidak terulang kembali di masa depan. Oke teman-teman, itulah tadi telah kita dengarkan penjelasan mengenai analisis konflik genosida Israel terhadap Palestina dengan pendekatan ABC dan juga pilar konflik. Kemudian, untuk memahami dinamika konflik ini lebih dalam lagi, kami akan menampilkan sebuah simulasi. Selamat menyaksikan. Bayangkan, dunia berjalan seperti biasa. Setiap orang sibuk dengan aktivitasnya, tidak menyadari bahwa di belahan dunia lain, sejarah baru akan tercatat dengan darah dan kehancuran. Saham kamu lagi meningkat banget ya? Iya, kayak stabil banget. Kayaknya di dunia juga nggak ada masalah apa-apa deh. Lipstick kamu balas. Iya nih, aku baru beli dari Sevel. Bukan produk Zionis kan? Bukan, ini bukan produk Zionis. Apa mereknya? Aku cek dulu deh. Ada tugas narko banyak banget, astaga. Namun, di tengah kesibukan manusia yang tampak biasa saja, dunia tiba-tiba diguncang oleh berita mengejutkan di media internasional. Itu dari kamu
احنا قاعدين قدام تقريبا 100 واحد بالضبط الضوء تعالوا الناس موتوا ومش طالع كل العالم ساكت وما حدش بيحكي احنا اتدمرنا احنا تعبنا حدش مدور علينا حدش بيطلع فينا Kemudian, untuk memahami dinamika konflik yang terjadi dan proses diplomasi yang akan terjadi, mari kita ikuti simulasi sidang PBB yang digelar pada Oktober 2025. Sidang ini yang akhirnya menghasilkan resolusi yang kemudian disetujui oleh mayoritas anggota, meski tentunya tidak terlepas dari perdebatan dan veto negara adidaya. Selamat pagi pemirsa, saya Nafa melaporkan langsung dari depan markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Hari ini, dunia menyoroti sidang luar biasa PBB yang akan membahas resolusi atas krisis kemanusiaan di Gaza. Sudah 2 tahun berlalu, sejak perang dimulai dan tekanan global semakin kuat. Untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina, saya bersama rekan-rekan jurnalis dari berbagai media internasional akan mengawal langsung jalannya sidang dan menyampaikan hasilnya kepada publik. Apakah kali ini dunia benar-benar akan bergerak demi keadilan dan kemanusiaan? Mari kita saksikan. Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini, tanggal 7 Oktober 2025, dengan agenda pembahasan resolusi atas konflik dan dugaan genosida di Palestina, secara resmi dibuka. Sidang ini diselenggarakan dalam semangat kemanusiaan dan tanggung jawab global untuk menegakkan perdamaian, sebagaimana diamanatkan dalam Piagam PBB Bab 7. Kami akan mendengarkan pernyataan dari para delegasi yang hadir, untuk kemudian beranjak pada tahap pembahasan dan pengambilan keputusan. Kami mulai dengan delegasi Palestina. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Hari ini saya berbicara atas nama rakyat Palestina yang selama 2 tahun terakhir hidup di bawah kehancuran dan penderitaan. Sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 67.000 jiwa tewas, 70% diantaranya perempuan dan anak-anak. Infrastruktur Gaza luluh lantak, 80% warga mengungsi, dan akses bantuan kemanusiaan diblokade total. Tindakan Israel jelas sekali melanggar Konvensi Jenewa 5, khususnya pasal 33 dan 53 tentang larangan hukuman kolektif dan penghancuran properti sipil. Kami menegaskan bahwa perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan untuk hidup, bukan perang agama. Kami memohon agar Dewan ini segera mengakui tindakan Israel sebagai genosida, memberlakukan gencatan senjata permanen, dan mendorong pengakuan penuh atas negara Palestina yang merdeka berdasarkan Resolusi 242 tahun 1967. Terima kasih.
Terima kasih delegasi Palestina atas pernyataannya. Kami memahami penderitaan yang disampaikan dan mencatat permintaan akan pengakuan serta gencatan senjata permanen. Selanjutnya, kami persilakan delegasi Israel untuk menyampaikan pandangannya. Yang mulia, Israel menyesalkan setiap korban sipil dalam konflik ini. Namun kami tidak dapat mengabaikan fakta bahwa pada 7 Oktober 2023 lalu, kelompok bersenjata Hamas melakukan serangan yang menewaskan lebih dari 1.200 warga kami dan menyandera ratusan lainnya. Negara kami berhak membela diri sebagaimana diatur dalam pasal 51 Piagam PBB. Kami tidak berperang melawan rakyat Palestina, melainkan terhadap organisasi teroris yang beroperasi dari kawasan padat penduduk. Kami juga telah mengizinkan lebih dari 5.000 truk bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dengan pengawasan PBB dan Mesir, meskipun di lapangan seringkali disabotase oleh pihak-pihak bersenjata. Israel menghendaki perdamaian, namun dengan jaminan keamanan total bagi rakyat kami. Kami menolak resolusi yang mengabaikan hak kami untuk hidup aman di tanah kami sendiri. Terima kasih delegasi Israel. Pernyataan Anda telah dicatat. Selanjutnya, kami persilakan delegasi Amerika Serikat untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih Yang Mulia. Amerika Serikat menegaskan bahwa kami mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Kami mengutuk kekerasan terhadap warga sipil, baik oleh Hamas maupun Israel. Dan kami menegaskan bahwa solusi harus mencakup jaminan keamanan, baik bagi Israel maupun bagi Palestina. Sejak 2023, Amerika Serikat telah menyalurkan lebih dari 400 juta dolar Amerika Serikat bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui USAID dan UNRWA. Namun, kami menilai draft resolusi yang beredar belum memberikan keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan keamanan. Kami menyerukan agar setiap resolusi yang disahkan mencakup langkah perlucutan senjata Hamas serta mekanisme pemantauan internasional yang transparan. Terima kasih delegasi Amerika Serikat. Pernyataan Anda menegaskan pentingnya keseimbangan antara keamanan dan juga kemanusiaan. Sidang kini memberikan kesempatan kepada delegasi Qatar. Terima kasih Yang Mulia. Qatar di sini hadir sebagai mediator perdamaian yang selama 2 tahun terakhir berperan aktif menengahi gencatan senjata, pembebasan sandera dan juga penyaluran bantuan kemanusiaan. Kami menegaskan bahwa keamanan Israel tidak akan pernah terwujud tanpa keadilan bagi Palestina. Kami mengusulkan draft resolusi yang mencakup 1. Gencatan senjata permanen di seluruh wilayah Gaza dan tepi barat. 2. Penyelidikan independen terhadap dugaan kejahatan perang dan genosida. Yang ketiga, rekonstruksi Gaza di bawah pengawasan negara netral dan PBB. 4. Pembatasan hak veto bagi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam kasus genosida dan pelanggaran HAM berat. Kami percaya, hanya dengan langkah-langkah konkret seperti ini, perdamaian sejati bisa diwujudkan. Terima kasih delegasi Qatar atas usulan draft resolusinya. Usulan tersebut akan menjadi dasar pembahasan pada tahap kedua. Namun sebelum itu, kami berikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat sipil internasional. Yang Mulia, saya mewakili suara jutaan masyarakat di seluruh dunia yang menuntut dihentikannya genosida di Gaza. Lebih dari 100 organisasi HAM telah menyatakan bahwa tindakan Israel memenuhi unsur genosida menurut Konvensi 1948 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Kami menyerukan kepada Dewan ini untuk memprioritaskan nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik. Tidak ada perdamaian tanpa keadilan dan tidak ada keadilan tanpa akuntabilitas. Free Palestine. Terima kasih. Pernyataan dari perwakilan masyarakat sipil memberikan dimensi moral yang penting bagi sidang ini. Sidang kini masuk ke tahap kedua, yaitu pembahasan dan pemungutan suara atas draft resolusi yang diajukan Qatar. Sidang kita lanjutkan pada tahap pembahasan resolusi yang diajukan oleh delegasi Qatar, berjudul Draft Resolution on Permanent Ceasefire and Humanitarian Reconstruction in Gaza. Setiap delegasi diberikan waktu 2 menit untuk memberikan tanggapan akhir sebelum dilakukan pemungutan suara. Kami persilakan delegasi Amerika Serikat terlebih dahulu.
Terima kasih Yang Mulia. Amerika Serikat menghargai upaya Qatar dalam menyusun resolusi ini. Namun, kami menilai teks saat ini belum secara eksplisit menegaskan hak Israel untuk membela diri dan belum memasukkan klausul perlucutan senjata Hamas. Kami mengusulkan amandemen pada pasal 3 ayat 2 agar berbunyi, genjatan senjata permanen dilaksanakan bersamaan dengan komitmen semua pihak untuk menghentikan aktivitas bersenjata dan menyerahkan senjata berat di bawah pengawasan PBB. Apabila amandemen ini diterima, kami siap mendukung resolusi tersebut. Terima kasih delegasi Amerika Serikat. Catatan amandemen akan dimasukkan dalam pertimbangan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada delegasi Palestina. Yang Mulia, kami menghormati usulan Amerika Serikat, namun kami menolak setiap klausul yang menempatkan rakyat Palestina sebagai pihak yang harus melucuti diri, sementara penduduk Israel tetap berlangsung. Keadilan tidak dapat dicapai dengan menuntut pihak yang dijajah untuk tunduk tanpa jaminan penghentian agresi. Kami meminta teks asli dari delegasi Qatar tetap dipertahankan sepenuhnya. Baik, pernyataan diterima. Kemudian delegasi Israel silakan. Yang Mulia, Israel menilai draft ini sangat bias dan tidak menyebut satupun kewajiban Hamas sebagai aktor utama kekerasan. Kami menolak resolusi dalam bentuk apapun yang tidak menjamin keamanan rakyat kami. Negara kami tidak dapat menerima isi resolusi sebagaimana dirumuskan saat ini. Terima kasih delegasi Israel. Delegasi Qatar, sebagai pengusul resolusi, apakah bersedia menanggapi usulan perubahan dari Amerika Serikat? Terima kasih Yang Mulia. Kami memahami kekhawatiran Amerika Serikat. Namun, substansi utama dari resolusi ini adalah perlindungan warga sipil dan penghentian total kekerasan. Kami bersedia menambahkan klausul pengawasan internasional. Namun, kami menolak kalimat tentang pelucutan senjata sepihak karena berpotensi disalahartikan. Baik, amandemen revisi telah dicatat. Apakah ada delegasi lain yang ingin memberikan pandangan akhir? Tidak ada lagi tanggapan. Dengan demikian, kita beralih pada tahap pemungutan suara. Sesuai pasal 27 Piagam PBB, keputusan dianggap sah apabila memperoleh 9 suara setuju dan tidak ada veto dari anggota tetap. Total anggota Dewan Keamanan hari ini 15 negara. Sidang akan melakukan pemungutan suara terbuka. Delegasi yang mendukung resolusi silakan angkat plakatnya. Baik, 14 suara mendukung. Delegasi yang menolak atau menggunakan hak veto, silakan menyatakan. Baik Yang Mulia, Amerika Serikat dengan penuh pertimbangan menggunakan hak vetonya. Kami menghormati tujuan kemanusiaan dari resolusi ini, namun kami menilai teks akhir masih belum mencerminkan keseimbangan antara keamanan dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, hasil pemungutan suara adalah 14 suara mendukung dan 1 veto oleh Amerika Serikat. Berdasarkan ketentuan Piagam PBB, resolusi ini tidak disahkan. Yang Mulia, kami menghormati hasil sidang ini, meski dengan kekecewaan mendalam. Kami berharap Dewan Keamanan tetap berkomitmen untuk melanjutkan dialog guna menghindari tragedi kemanusiaan yang lebih besar. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan untuk membahas revisi lanjutan atas teks resolusi ini. Terima kasih kepada seluruh delegasi atas partisipasi dan komitmennya terhadap perdamaian. Sidang lanjutan Dewan Keamanan PBB kami buka pada pukul 10 pagi waktu New York. Terima kasih atas kehadiran para delegasi dan pengamat. Sidang hari ini bertujuan untuk melanjutkan pembahasan resolusi yang tertunda pada sidang sebelumnya. Kita akan membahas amandemen terhadap draft resolusi sebelumnya, serta mendengarkan pernyataan tambahan dari masing-masing pihak. Diharapkan, sidang hari ini dapat menghasilkan keputusan bersama yang mencerminkan aspirasi perdamaian
dan kemanusiaan global. Delegasi Palestina, Anda kami persilakan memberikan tanggapan lanjutan. Terima kasih Yang Mulia. 2 hari yang lalu, kami telah menyampaikan penderitaan rakyat kami yang terus berlangsung akibat agresi militer Israel. Hari ini, kami ingin menekankan kembali bahwa Palestina tidak menolak perdamaian, tetapi kami menolak penjajahan. 2 tahun sejak serangan 7 Oktober 2023, lebih dari 67.000 warga sipil tewas, ribuan anak-anak kehilangan keluarga, dan Gaza menjadi puing. Kami menghargai inisiatif Qatar dan negara-negara lain yang terus mendorong proses diplomasi, serta mendukung proposal two-state solution sebagai langkah realistis menuju keadilan dan stabilitas kawasan. Namun, kami menuntut agar resolusi ini mencakup 20 poin ceasefire yang menjamin penghentian total blokade dan pendirian kembali lembaga kemanusiaan seperti UNRWA tanpa intervensi Israel. Terima kasih Delegasi Palestina. Pandangan dan tuntutan Anda telah dicatat oleh Sekretariat. Kini saya persilakan Delegasi Israel untuk menanggapi. Terima kasih Yang Mulia. Israel berkomitmen pada perdamaian, namun kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat kami dari ancaman terorisme. Serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas menewaskan lebih dari 1.200 warga sipil Israel. Kami tidak dapat mengabaikan fakta bahwa kelompok bersenjata masih beroperasi di Gaza dan menggunakan warga sipil sebagai tameng. Kami bersedia menerima two-state solution, tetapi dengan syarat demilitarisasi penuh Gaza dan pengawasan keamanan di bawah PBB. Kami juga mendesak agar setiap resolusi mencantumkan mekanisme penegakan terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh pihak manapun. Terima kasih Delegasi Israel. Pandangan Anda akan dipertimbangkan dalam pembahasan resolusi final. Kini saya beri kesempatan kepada Delegasi Amerika Serikat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Amerika Serikat mendukung upaya perdamaian yang komprehensif dan mendesak semua pihak untuk menghentikan kekerasan. Namun, kami menekankan bahwa solusi 2 negara harus menjamin keamanan Israel dan stabilitas kawasan. Kami menyambut baik poin-poin gencatan senjata, namun menolak setiap redaksi yang berpotensi mengkriminalisasi Israel secara sepihak. Amerika Serikat juga mengusulkan tambahan klausel mengenai reintegrasi politik agar Hamas dan kelompok bersenjata lainnya tunduk pada mekanisme perdamaian yang diakui secara internasional. Catatan telah diterima. Terima kasih. Kini kami beri kesempatan kepada Delegasi Qatar. Terima kasih Yang Mulia. Qatar hadir bukan sekedar sebagai mediator regional, tetapi sebagai negara yang secara nyata telah menyalurkan bantuan kemanusiaan dan menjadi fasilitator pembebasan sandera. Kami mendukung penuh rancangan resolusi yang menegaskan 2 hal. Pertama, penghentian agresi militer Israel. Kedua, pembangunan Gaza di bawah supervisi lembaga kemanusiaan internasional seperti WHO dan Red Crescent. Kami juga menyerukan agar Amerika Serikat dan sekutunya menahan diri dari penggunaan hak veto yang menghambat keadilan bagi korban perang. Dunia menunggu moralitas, bukan sekedar politik. Terima kasih Qatar. Kini kami beri kesempatan kepada aktivis kemanusiaan. Terima kasih Yang Mulia. Saya di sini berbicara bukan sebagai diplomat, melainkan saksi hidup. Saya adalah salah satu dari peserta kapal Sumut Flotilla yang ditangkap oleh Angkatan Laut Israel ketika berusaha menyalurkan bantuan medis ke Gaza tahun 2025. Kami ditahan selama berhari-hari dan menyaksikan langsung kehancuran serta penderitaan warga sipil di lapangan. Dunia tidak boleh menutup mata terhadap genosida yang terjadi di abad ke-21 ini. Resolusi ini harus memastikan keadilan bukan sekedar kesepakatan politik. Saya mendukung penuh two-state solution dengan prinsip kesetaraan hak dan penghentian blokade total di Gaza. Terima kasih atas kesaksian yang sangat berarti. Suara masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam proses perdamaian. Sidang kini akan beralih ke tahap finalisasi. Berdasarkan diskusi hari ini dan masukan dari semua pihak, Sekretariat telah menyusun revisi draft resolusi dengan poin-poin utama sebagai berikut. 1. Penerapan ceasefire menyeluruh per 9 Oktober 2025. 2. Pembentukan 2 negara berdaulat, Israel dan Palestina, sesuai dengan perbatasan pra 1967.
3. Penarikan pasukan Israel dari wilayah kependudukan. 4. Pengawasan rekonstruksi Gaza oleh lembaga internasional. Dan 5. Pembatasan penggunaan hak veto dalam isu kemanusiaan ekstrim. Baik, kita akan melanjutkan ke proses voting. Delegasi yang menyetujui resolusi ini silakan mengangkat plakat. Selanjutnya, delegasi yang menggunakan hak vetonya. Dengan hasil voting 13 negara setuju, 1 abstain dan 1 veto, maka resolusi ini belum dapat diadopsi secara resmi. Namun, mayoritas dukungan internasional menunjukkan keinginan kuat dunia untuk mencapai perdamaian yang berkeadilan. Sidang dinyatakan ditutup sementara hingga keputusan lanjutan dikeluarkan oleh Majelis Umum. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kami buka. Agenda tunggal hari ini adalah pembahasan resolusi yang direkomendasikan oleh mayoritas anggota Dewan Keamanan Umum yang namun terhambat oleh hak veto. Sesuai pasal 10 Piagam PBB dan Resolusi Uniting for Peace tahun 1950, Majelis Umum berwenang mengeluarkan keputusan moral dan politik yang mengikat secara etik meski tidak bersifat hukum. Sidang ini bertujuan menunjukkan suara dunia bagi keadilan dan kemanusiaan dengan pernyataan dukungan dan kesaksian. Baiklah, kami persilakan kepada delegasi Qatar terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sidang ini adalah momentum bersejarah. Dunia tidak dapat terus membiarkan veto satu negara meniadakan suara kemanusiaan dari seluruh dunia. Qatar menyerukan agar Majelis Umum mengadopsi resolusi ini tanpa syarat, mendukung two-state solution dan 20 poin ceasefire, dan mekanisme rekonstruksi Gaza yang transparan. Kami percaya legitimasi moral lebih kuat dari veto politik. Terima kasih Qatar, delegasi Palestina kami persilakan. Yang Mulia, rakyat Palestina tidak mencari belas kasihan. Kami menuntut keadilan. Kami menerima rancangan resolusi ini sebagai langkah menuju kemerdekaan sejati. Kami memohon agar Majelis Umum menetapkan resolusi ini bukan hanya sebagai dokumen, tetapi juga sebagai komitmen moral dunia untuk menghentikan genosida yang telah berlangsung selama 77 tahun. Kami ingin hidup berdampingan dengan damai, bukan di bawah penjajahan. Terima kasih atas pernyataan yang sangat menyentuh hati delegasi Palestina. Kemudian delegasi Israel, Anda kami beri kesempatan. Terima kasih Yang Mulia. Israel menghormati forum ini dan mendengar aspirasi dunia. Namun, kami mengingatkan bahwa perdamaian sejati tidak akan lahir tanpa jaminan keamanan bagi kedua belah pihak. Kami akan mempertimbangkan implementasi resolusi ini selama tidak mengancam eksistensi negara kami. Israel siap berdialog di bawah pengawasan PBB. Terima kasih. Kini kami beri kesempatan kepada perwakilan masyarakat sipil. Yang Mulia, sejarah sedang ditulis di ruangan ini. Dunia telah menyaksikan penderitaan Gaza bukan sebagai angka statistik, tetapi sebagai luka kemanusiaan. Hari ini bukan hanya tentang Palestina, tetapi tentang masa depan moral peradaban manusia. Saya menyerukan kepada majelis ini, jangan biarkan veto membungkam nurani dunia. Baik, terima kasih kepada perwakilan masyarakat sipil atas dukungan dan kesaksiannya. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penetapan resolusi konflik ini. Majelis Umum kini akan mendengarkan pembacaan draft final resolusi yang telah disepakati dalam sidang pleno. Isi pokok resolusi Majelis Umum PBB Oktober 2025. 1. Menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. 2. Mengakui secara resmi prinsip two-state solution berdasarkan perbatasan pra-1967. 3. Menetapkan gencatan senjata menyeluruh mulai 9 Oktober 2025 dengan 20 poin implementasi. 4. Menegaskan PBB dan Red Crescent dalam rekonstruksi Gaza. 5. Melarang penggunaan veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan dalam isu genosida atau pelanggaran HAM berat. Dan 6. Membentuk Komisi Internasional Independen untuk investigasi kejahatan perang di Palestina. Kami akan mulai proses voting. Negara yang mendukung adopsi resolusi ini silakan angkat plakat. Dengan hasil 167 suara mendukung, Majelis Umum PBB dengan ini mengadopsi resolusi perdamaian Palestina-Israel tahun 2025. Dunia telah berbicara, resolusi ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari era baru perdamaian yang berkeadilan.
Terima kasih atas partisipasi seluruh delegasi. Saya nyatakan sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2025 resmi ditutup. Semoga hasil sidang ini menjadi pengingat bahwa diplomasi sejati lahir dari empati dan bahwa kedamaian tidak akan pernah bisa dicapai tanpa keberanian untuk saling memahami. Pemirsa, dunia akhirnya bersatu. Setelah 2 tahun konflik dan ribuan korban jiwa, Majelis Umum PBB secara resmi menghadapi resolusi perdamaian bersejarah yang mengakui negara Palestina secara penuh dan menetapkan 20 poin gencatan senjata. Namun, para analis memperingatkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama dari Israel dan sekutunya. Dunia kini menunggu apakah resolusi ini akan menjadi titik balik menuju keadilan atau hanya catatan indah dalam sejarah diplomasi global. Dari markas besar PBB, saya melaporkan untuk Al Jazeera, keadilan mungkin tertunda, tetapi hari ini dunia memilih untuk tidak lagi diam.